Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fatihul Arif, seorang dosen di Prodi Teknik Material, Institut Teknologi Sumatera, Lampung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di Prodi Teknik Material, yaitu mata kuliah pemrosesan polimer. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot sebesar 2 SKS dan berada pada semester 8. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah material polimer dan komposit. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen yaitu saya melakukan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran. Dalam pengajaran, saya berusaha menyampaikan materi pembelajaran dengan efektif dan terukur, di mana materi yang dibawakan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang diamanahkan pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip dasar non-Newtonian fluid dan aplikasinya pada pemrosesan polimer. Pokok bahasan adalah mempelajari prinsip dasar dalam pemrosesan polimer meliputi reologi dan blending polimer, viskoelastisitas, serta penerapannya pada teknik pemrosesan polimer meliputi ekstrusi, injection molding, blow molding, dan thermoforming. Terdapat 8 capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPL ini kemudian diturunkan dalam 3 CPMK dan 10 sub CPMK yang dapat diselesaikan dalam 14 pertemuan. Sebelum kuliah berjalan, saya membuat kontrak kuliah dengan mahasiswa yang berisi tentang deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran, indikator capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, kriteria dan kategori penilaian, silabus dan jadwal perkuliahan, tata tertib, dan referensi. Kontrak kuliah ini disampaikan sebagai wujud transparansi dan objektivitas. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur. Sebagai referensi penunjang, saya juga menyediakan jurnal artikel yang berhubungan dengan sub CPMK tertentu. Di dalam proses pembelajaran, saya selalu mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya kepada dosen dan berdiskusi dengan mahasiswa lainnya. Saya memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa dalam bentuk studi kasus dengan pengerjaan secara mandiri atau kelompok. Hal ini untuk melatih mahasiswa untuk dapat menganalisa dan mengevaluasi materi pembelajaran lebih dalam. Materi perkuliahan, tugas, dan pengumuman penting saya unggah ke Google Classroom. Saya juga menggunakan WhatsApp Group untuk memudahkan interaksi dengan mahasiswa. Selanjutnya, setelah ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan konsep micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di kampus. Kita sudah 2 tahun daring, kita mulai lagi luring. Semoga nggak kaget ya, luring lagi. Jadi, ini adalah pertemuan pertama mata kuliah pemrosesan polimer. Ini adalah mata kuliah tingkat 4, walaupun ada di sini yang ngambil atas ya, nggak masalah. Mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah polimer, material polimer dan komposit. Kemarin kita sudah bertemu dalam pertemuan pendahuluan untuk membahas
kontrak kuliah dan saya juga sudah membagikan RPS ya. Saya ingin mengulangi lagi beberapa ya. Apa sih sebenarnya mata kuliah pemrosesan polimer itu? Jadi pemrosesan polimer itu kita akan membahas mengenai sifat alir daripada polimer. Dalam hari ini jenisnya itu adalah non-Newtonian fluid dan efeknya terhadap pemrosesan. Nah, bahasan yang lebih dalam lagi secara spesifik adalah mempelajari reologi, mempelajari viskoelastisitas dari polimer dan menerapkannya kepada teknik-teknik pemrosesan polimer, misalkan adalah ekstrusi, injection molding, blow molding, dan thermoforming. Dalam RPS sudah disebutkan ada capaian pembelajaran lulusan dan juga ada capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada kuliah ini adalah pertama tadi kita belajar mengenai reologi, yaitu sifat alir. Yang kedua itu mempelajari mengenai apa sih efek parameter-parameter sifat alir terhadap sifat polimer yang dihasilkan, dan yang ketiga kita belajar mengenai tekniknya. Dan karena ini adalah mata kuliah tingkat akhir, maka capaiannya adalah kita harus bisa menganalisis ya, bukan hanya mengerti. Menganalisis dan juga mengevaluasi. Adapun referensi yang akan kita pakai ada 2 buku utama. Yang pertama itu bukunya Pak John Daly dan juga yang kedua Pak Agasan. Kalau Daly itu asalnya dari Kanada, kalau Pak Agasan itu dari Prancis. Ini dua-duanya memang mbahnya polimer ya. Jadi bukunya memang sangat bagus. Nantinya di kelas saya juga akan memberikan beberapa jurnal tambahan, utamanya untuk tugas ya. Jadi untuk lebih memahami, dan juga tentunya akan ada PPT yang akan saya bagikan. Seperti sudah tertera pada kontrak, pada penilaian, jadi untuk dapat A harus dapat minimal 75 ya. Untuk pertemuan pertama ini, tujuan dari pembelajaran, capaian pembelajaran yang akan kita capai itu adalah mampu menjelaskan jenis-jenis polimer, mampu mendemonstrasikannya, dan kita belajar mengenai bagaimana sih kira-kira efeknya terhadap pemrosesan polimer. Nah, ini mata kuliah review ya sebenarnya ya, tapi kita akan coba perdalam pada hari ini. Jadi polimer ya, polimer itu kita jumpai sehari-hari, baik di rumah kita, di tempat tidur kita, di kamar mandi kita, di depan kita, semuanya itu ada polimer. Baik itu polimer secara struktural maupun non-struktural. Nah, kira-kira kenapa sih orang pakai polimer dan kenapa kok sangat banyak polimer? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kalau dari saya, aplikasinya luas ya Pak. Yang tadi sudah coba dengan rantai molekul yang lain, jadi bisa banyak kegunaannya gitu. Kira-kira kenapa sih orang memakai polimer? Alasannya kenapa? Murah ya? Ada lagi? Izin menjawab Pak, kalau dari saya karena dia lebih mudah dibentuk ya Pak, karena tidak brittle itu, jadi bisa dibuat apa aja, khususnya dalam rumah tangga gitu kan, banyak sekali kita pakai barang-barang polimer. Jadi tadi ada murah, mudah dibentuk, mudah diproses, tidak brittle ya. Ada lagi nggak? Saya Pak, kalau polimer itu tahan korosi, jadi saya itu lebih tahan untuk terhadap suhu. Tadi tahan korosi ya, tahan terhadap degradasi ya. Ya. Jadi semuanya benar. Saya coba review. Jadi di sana itu tuh karena mudah diproses. Kenapa sih kok mudah diproses? Itu karena low melting temperature ya, biasanya 200 lah ya kalau termoplastik itu. Atau kalau termoset malah di awalnya itu adalah resin. Nah, itu yang akan kita bicarakan hari ini. Terus murah, terus ringan dibanding logam, tentunya sangat ringan ya. Bisa dilihat dari densitasnya. Dan dibanding logam ini tidak brittle ya. Jadi benar semua. Nah, setelah itu
kita itu harus tahu definisi polimer itu apa. Kira-kira apa sih polimer itu? Ya, Pak. Jadi polimer itu adalah rantai berulang yang tersusun oleh atom dan diikat oleh yang dinamakan oleh monomer. Sangat bagus ya, tadi kata kuncinya ada sesuatu yang berulang, ada monomer, jadi sudah lumayan lengkap ya. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, kita coba mengartikan secara bahasa dulu saja. Jadi poli itu artinya banyak, mer itu artinya unit yang kecil. Jadinya unit yang kecil tapi banyak, artinya unit yang kecil diulang-ulang. Nah, unit yang kecil tadi itu apa? Monomer ya, diulang-ulang. Nah, itu artinya apa di sini berarti rantai ya, rantai polimer. Jadi sesuatu yang kecil diulang-ulang menjadi banyak dan menjadi rantai. Nah, rantai di sini apa sih? Nah, ternyata rantai di sini itu adalah rantai karbon ya kebanyakan ya, apalagi untuk polimer sintetis. Jadi rantai karbon C semua gitu. Dan bagaimana membentuknya itu dengan proses polimerisasi. Dan bagaimana sih secara real itu? Nah, ini adalah contoh unit terkecil. Nah, itu diulang banyak ya. Itu diulang banyak. Nah, apa sih kalau misal di situ C-nya itu sedikit gitu. Nah, biasanya kalau C-nya sedikit itu misal C4 itu masih gas ya. Kalau C-nya lebih banyak lagi jadi liquid. Kalau lebih banyak lagi artinya rantainya lebih panjang lagi, itu artinya menjadi solid. Nah, kalau polimer itu jauh daripada 16 itu ya, ada bisa ribuan ya. Kalau sudah polimer, apalagi polimer struktural, itu C-nya, rantainya udah sangat panjang. Dari sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Saya kan waktu itu pernah dengar tentang molecular weight. Nah, itu boleh minta tolong dijelaskan, Pak? Apa itu? Nah, molecular weight. Sangat bagus pertanyaannya dan ini sangat penting untuk pemrosesan polimer ya. Jadi molecular weight itu bisa diibaratkan itu adalah panjang dari rantainya. Semakin panjang rantainya, maka semakin, nah ini misalkan ini ada rantai-rantai polimer ya. Semakin panjang rantainya, maka semakin besar molecular weight-nya. Semakin pendek artinya, ya ini kalau misal saya potong berarti molecular weight-nya lebih pendek, lebih rendah ya. Nah, itu nanti akan sangat mempengaruhi sifat alir. Nah, secara fisik bisa kita pahami kalau misal ini kita masukkan dalam sebuah pipa gitu ya. Nanti kalau yang panjang-panjang dengan yang pendek itu nanti akan beda. Tentunya yang mudah adalah yang pendek ya masuknya ya. Nah, itu nanti kita akan sangat banyak belajar di sana. Nah, itu secara fisik seperti itu. Molecular weight kalau yang besar itu yang panjang-panjang. Nah, kita baru bicara yang mengenai rata-ratanya ya. Kalau rata-rata panjang berarti molecular weight-nya itu panjang. Kita satu semester akan banyak bahas mengenai itu. Kemudian saya lanjut. Nah, dari sini ada beberapa contohnya. Kalau misal unit terkecilnya itu adalah 2C seperti itu adalah polietilen, kita jumpai sehari-hari. Ada juga polipropilin seperti itu. Jadi pengulangannya itu sangat spesifik dan itu menentukan jenisnya itu apa gitu. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai jenis-jenis polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas ya. Kalau kita kasih panas itu bagaimana? Nah, ini juga karena pemrosesan polimer itu nggak bisa terlepas dari apa yang namanya panas. Dan juga nggak bisa terlepas dari yang namanya energi ya, yaitu biasanya energi mekanik. Tentu kita harus mengerti mengenai ini. Jadi ada termoplastik, ada termoset, ada elastomer. Ada yang masih ingat nggak? Termoset apa, termoplastik apa? Kalau dari saya termoplastik sama termoset itu saya bisa jelaskan. Kalau termoplastik itu rantainya cenderung lurus, maksudnya itu kalau misalnya kalian mau set tadi itu cross linking atau bersilang gitu, jadi akan mempengaruhi Cross linking itu berarti untuk yang termoset ya. Kalau yang termoplastik nggak ada cross linkingnya. Nah, nanti kita coba gali lagi secara fisik itu bagaimana
biar lebih paham ya. Jadi termoplastik, nah itu sehari-hari kita lihat banyak ya, termoset juga kita lihat dan kita harus bisa bedakan. Dan kita juga harus bisa mengerti bagaimana memprosesnya. Contohnya termoplastik itu adalah polietilin, polipropilin. Nah, contohnya termoset kita jumpai sehari-hari juga, itu lem, misalkan lem itu termoset, dan juga ada epoksi ya. Nah, paling penting di sini termoplastik itu langsung membayangkannya itu, kita itu langsung membayangkan lilin atau candle, lilin aja atau es. Jadi es itu kalau kita panaskan itu akan meleleh. Ketika panasnya dihilangin kembali solid. Kita panaskan meleleh lagi. Kita hilangkan panasnya kembali padat lagi. Nah itu yang namanya termoplastik. Bisa didaur ulang terus, bisa diulang terus, panas dingin, panas dingin, panas dingin. Itu bisa berulang-ulang tanpa adanya degradasi secara teori ya, tanpa adanya degradasi. Kita ini bukan berarti lilin itu bisa dibilang polimer ya, itu nanti kita diskusi lebih jauh, tapi itu hanya perumpamaan. Nah kalau termoset perumpamaannya bagaimana? Dan juga elastomer perumpamaannya itu seperti telur. Telur itu awalnya cair, kita panaskan menjadi padat ya. Bisa cair lagi nggak? Nggak bisa ya. Nah itulah pengertian termoset. Jadi awalnya cair menjadi padat, habis itu nggak bisa lagi. Dari sini ada pertanyaan? Saya lanjut dulu berarti ya kalau nggak ada pertanyaan. Nah kita coba lebih dalami apa sih sebenarnya termoplastik itu. Atau dalam bahasa Indonesia sering dibilangnya termoplas ya. Tapi saya juga kurang itu ya, kurang terbiasa juga dengan bahasa Indonesia, jadinya saya tetap menggunakan istilah termoplastik. Jadi misalkan ini termoplastik kan terdiri dari banyak polimer, itu kan terdiri dari banyak rantai ya. Nah seperti ini aja, ada banyak, sangat banyak rantai. Nah seperti mie gitu ya. Nah ini polimer itu kalau kita perbesar itu seperti ini ya. Nah kemudian saya ambil 2 rantai di sini. Nah termoplastik itu bagaimana? Nah awalnya menyatu seperti ini. Nah ketika dipanaskan apa yang terjadi? Itu hanya ikatannya makin berkurang. Nah ikatannya ini pun nggak terlalu kuat ya. Kenapa nggak terlalu kuat? Karena suhu 200 pun, misalkan PE 200, 180 polietilin sudah softening atau sudah bisa dibilang liquid ya, cair ya. Jadi gini, kalau suhu 200 menjadi merenggang seperti ini. Karena ikatannya nggak kuat jadinya bisa mengalir. Terus kemudian diturunkan suhunya kembali ke suhu normal, mungkin 100 gitu udah balik lagi. Berarti ada mengkerut di sini. Jadi gini-gini terus, jadi bolak-balik gini terus. Jadi bisa didaur ulang di sini. Jadi didaur ulang, diproses ulang menjadi bentuk yang lain. Seperti lilin tadi ya, diproses ulang menjadi bentuk yang lain itu bisa. Itu adalah termoplastik karena ikatannya di sini adalah ikatan yang nggak terlalu kuat. Bisa di situ dibilang ikatan van der Waals dan hydrogen, itu ikatan yang paling rendah ya dari semua jenis ikatan itu. Nah kemudian ini nggak pernah itu ya, jadi nggak pernah rusak ini ikatannya, jadi bisa diulang-ulang. Nah itu sangat berbeda dengan yang namanya termoset. Nah termoset itu awalnya itu tadi seperti telur ya, cair bentuknya. Nah ketika terus kemudian ada reaksi kimia, misalkan resin dengan hardener, atau kalau ketemu humidity misalkan atau udara menjadi bereaksi. Misalkan lem itu kan awalnya itu ya, awalnya kan cair ya, nah itu termoset ya. Nah berarti seperti ini, nah itu seperti ada ikatan-ikatan seperti ini, kita ikat ini. Nah itu yang kita sebut dengan cross linking. Nah cross linking terjadi karena ada itu ya, komponen kimia yang lain yang direaksikan. Nah seperti ini. Nah kalau sudah ada ikatan seperti ini, itu nggak bisa didaur ulang, nggak bisa didaur ulang lagi. Jadi ketika sudah panas ya sudah gitu. Apakah jelas? Apakah ada pertanyaan? Jelas? Oke. Bagaimana dengan elastomer? Nah itu hampir sama ya dengan termoset. Kalau
merujuk kepada sifatnya terhadap panas ya. Itu sama seperti elastomer, hanya saja ikatannya tadi itu lebih sedikit. Karena ikatannya itu lebih sedikit, jadinya sifatnya itu jadi elastis. Elastomer di sini contohnya apa? Karet ya. Karet itu kan itu ya, elastis itu ya. Bisa ditarik-tarik gitu ya. Itu namanya elastis. Apakah ada pertanyaan? Oke, saya lanjut. Berarti nanti saya yang tanya di akhir ya, itu yang namanya kita assessment ya. Nah, kemudian, yang paling penting, ini adalah pemrosesan dan ini 1 semester kita akan belajar ini ya. Kalau yang namanya termoplastik atau termoplas ya bahasa Indonesianya, awalnya materialnya bentuknya padat. Bisa di powder di situ, bisa pelet. Jadi yang penting padat. Baru kemudian dimasukkan injeksi, ekstrusi, dipanaskan. Nah, pas panas itu mengikuti bentuk dari cetakan, kemudian didinginkan, jadilah produk ya. Nah, contohnya proses itu adalah ekstrusi. Bagaimana dengan termoset? Nah, termoset itu awalnya itu cair. Terus kemudian ada reaksi misalkan itu dengan resin dengan hardener, atau reaksi antara liquid tersebut dengan udara ya, atau humiditas, itu misalkan pada lem ya, akhirnya menjadi padat. Nah, kalau sudah padat itu berarti mengeras, menguat. Dan saat proses juga naik itu temperaturnya. Nah, kemudian setelah kuat, makanya kalau lem itu nggak boleh langsung nggak boleh langsung ditarik ya. Butuh waktu misalkan 24 jam. Itu yang kita sebut dengan proses curing. Karena dari liquid menjadi padatan benar-benar kuat itu butuh waktu. Nah, kalau setelah padat bagaimana? Ya sudah gitu. Habis riwayatnya sudah. Selamanya akan berfungsi untuk itu gitu. Kita nggak bisa memproses ulang lagi. Nah, itu adalah termoset. Contohnya itu apa? Ya sesuatu yang awalnya liquid ya. Misalkan epoksi gitu ya, kita biasanya banyak aplikasinya di komposit. Walaupun ya tentunya banyak yang bukan komposit juga. Nah, cukup untuk mata kuliah hari ini. Jadi kita coba untuk simpulkan. Nah, simpulkan ini kita sambil nanya ya. Nah, tadi mengenai, jadi kita capaian hari ini kita harus tahu apa itu polimer. Tadi si Cindy sudah jawab, jadi tidak akan saya tanya lagi ya. Jadi sesuatu kecil-kecil yang berulang ya, ini mudah. Terus tadi kita belajar mengenai klasifikasi dari polimer. Ada berapa macam tadi? Yang kita itu ada 3 ya. 1 adalah termoset, 2 termoplastik, dan elastomer. Termoset dan elastomer bisa kita bilang sama ya behaviornya. Nah, sekarang di sini ada demo ini. Nah, ini apa ini? Pelet. Ini berarti jenisnya apa? Jenisnya apa, Denny? Aska? Cindy? Padat. Nah, padat termoplastik ya. Salsabila, yakin? Ini harus keluar dari kelas ini harus langsung tahu ini apa? Termoplastik. Nah, ini buat yang pernah main 3D printing ya. Nah, bukan pelet tetapi filamen. Ini apa? Termoset apa termoplastik? Termoplastik karena padat ya. Dan kita tahu kalau ini bahan baku ya. Kalau bahan mentah berarti pasti diproses ke selanjutnya. Nah, bahan mentahnya kan padat berarti termoplastik. Yakin? Termoplastik. Nah, sekarang mana sih yang termoset? Nah, ini adalah contohnya epoksi. Nah, ini kita nggak lihat. Ini di dalamnya ini cair ya. Habis kalau kita goyang ini. Nah, kalau yang cair begini apa artinya? Itu termoset ya. Awalnya cair, kemudian menjadi padat. Habis padat? Iya.
nggak bisa di apa-apain lagi, ya sudah berfungsi apa adanya itu sampai kita hancurin. Jadi kita biasanya hancurin. Cara hancurinnya bagaimana? Ya dibakar misalkan. Dibakar sampai itu ya, dekomposisi akhirnya menjadi gas ya, sebagian besar. Misal kita bakar sampah kan jadi gas ya. Jadi ada dua komponen di sini, ada resin, komponen A dan hardener. Kalau dicampur pada komposisi tertentu, maka akan memadat. Nah, memadat dan menguat ini masing-masing jenis epoksi itu berbeda. Ada yang 5 menit, ada yang 24 jam, tergantung jenis komposisi kimianya. Cukup sekian untuk kuliah hari ini. Apakah semua jelas? Apakah ada yang perlu ditanya lagi? Cukup ya, nanti kita lanjut ke pertemuan kedua minggu depan. Saya akhiri, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.